Seorang gadis muda bekerja hanya untuk bertahan hidup. Pulang justru tinggal nama. Dia dan ditinggalkan begitu saja. Assalamualaikum. Halo Bor, saya Dalil. Selamat datang kembali di channel Arbone. Wanita berinisial MKP berusia 34 tahun menjadi korban pembunuhan di sewa mobil memicu dendam berujung tragedi. 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas. Kasus mutilasi di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dilatar belakangi persoalan asmara. Kalau kita perhatikan berita-berita di Indonesia, kasus pembunuhan tidak ada habisnya. Baru saja kemarin ramai soal satu korban. Hari ini sudah ada lagi. Karena harta lah, karena cinta, kadang bahkan karena hal-hal yang sepele yang bikin geleng-geleng kepala. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata, kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan, sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Hari ini saya mau cerita tentang satu kasus pembunuhan lagi, yang korbannya lagi-lagi perempuan. Desi Junia Savitri, seorang karyawan warung sate di Lampung Utara, yang hidupnya direnggut oleh seorang pemuda pengangguran dengan cara yang sangat kejam. Kasus pembunuhan seperti ini selalu terjadi di negara kita. Kalau ditarik ke akar, berbagai jawabannya kita bisa lihat. Ya, karena ketimpangan sosial dan ekonomi. Banyak pelaku pembunuhan itu datang dari lingkungan yang keras, fakir, atau minim pendidikan. Mereka merasa tidak punya pilihan lain, hingga masuk ke perbuatan kriminal. Mulai dari mencuri, merampok, ujung-ujungnya terjadi pembunuhan. Tapi jelas ya, saya bukan bilang semua orang fakir jadi kriminal. Banyak juga orang fakir yang jujur, bekerja keras, hidup bersih. Tapi ketimpangan sosial ini bikin orang-orang yang mentalnya rapuh gampang terpancing, lalu memilih jalan pintas. Yang membedakan adalah moral dan pilihan hidup. Lalu, kekerasan seksual yang sudah seperti penyakit. Banyak orang menganggap perempuan itu gampang dimanfaatkan, gampang diperlakukan seenaknya. Padahal, itu kejahatan berat. Dan juga lemahnya kontrol sosial. Kadang kita sebagai tetangga, masyarakat, suka tutup mata sama tanda-tanda mencurigakan. Akhirnya, kasus seperti ini baru ketahuan setelah nyawa melayang. Serta ada faktor hukum yang sering dianggap tidak menakutkan. Walaupun ancamannya seumur hidup, tapi rasa takut itu seperti tidak ada di benak pelaku. Dan ini jadi PR besar buat aparat dan negara. Baiklah, tentang kasus pembunuhan Desi Junia Savitri. Mari kita dengarkan kisahnya. Jadi begini, di sebuah desa kecil namanya Negara Tulang Bawang, ada warung sate sederhana. Di situ Desi bekerja. Ia buat menyambung hidupnya. Umurnya baru 24 tahun, masih muda, masih punya mimpi. Tanggal 5 Agustus 2025, sekitar jam 5 pagi, warga menemukan Desi di kamarnya
tapi dia sudah tidak bernyawa. Dan yang bikin hati makin miris, dia bukan cuma dibunuh, tapi sebelumnya dia juga Kita bisa bayangkan bagaimana ketakutannya Desi saat itu, bagaimana dia berjuang melawan, tapi akhirnya kalah oleh tangan jahat yang lebih kuat. Pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku 3 hari kemudian. Romli Ramadhani, pemuda pengangguran asal desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Pas ditangkap, dia sempat kabur, sempat melawan, namun akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Saat dibawa oleh polisi, anak 19 tahun itu cuma menunduk. Dari wajahnya tidak kelihatan ada penyesalan. Yang ada cuma tatapan kosong, seakan-akan dia tidak sadar. Satu tindakannya sudah bikin satu keluarga hancur dan satu desa berduka. Pelaku ini sebenarnya sudah mengintai warung sate itu sebelumnya. Dia menunggu keadaan warung tutup dan aman, tidak ada orang. Nah, saat si pelaku merasa keadaan benar-benar aman, dia langsung memanjat tembok dan masuk ke warung itu. Niat pelaku sebenarnya untuk mencuri. Saat pelaku masih menggeledah isi warung, korban terbangun dan memergoki pelaku. Dia terkejut, panik, dan dari rasa panik itulah lahir kejahatan-kejahatan yang lain. Pelaku langsung membungkam mulut korban dengan bantal dan melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan. Setelah itu, memperkosa korban dan menghilangkan nyawa korban sebelum kabur membawa uang korban sebesar Rp150.000 serta uang dari kotak amal warung sebesar Rp450.000. Coba kalian bayangkan, nyawa manusia, harga diri seorang perempuan ditukar dengan uang receh yang bahkan tidak cukup buat biaya hidup di Jakarta selama sebulan. Begitu murahkah nyawa manusia di negeri ini? Pelaku yang akhirnya ditahan di Polres Lampung Utara menunggu keputusan sidang. Dia akan dijerat dengan pasal berlapis, pasal 339 tentang pembunuhan yang disertai atau diikuti tindak pidana lain, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan biasa, subsidiar pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan pasal 285 tentang pemerkosaan. Dan semoga jeratan pasal-pasal itu benar-benar diberikan kepada pelaku agar hukumannya dapat maksimal. Kalau membicarakan soal kenapa kasus pembunuhan selalu terjadi di negeri ini, opini pribadi saya begini: kasus pembunuhan bukan sekedar kriminalitas biasa, tapi cermin dari kondisi sosial kita. Selama ketimpangan ekonomi masih besar, selama budaya kekerasan masih dianggap wajar, selama perempuan masih diposisikan lemah, dan selama hukum masih sering tumpul, pembunuhan akan terus berulang. Dan yang bikin miris, banyak pelaku membunuh karena hal-hal sepele, uang receh, cemburu, sakit hati, bahkan hanya karena emosi sesaat. Artinya, kontrol diri dan pendidikan moral kita masih rapuh. Menurut saya solusinya bukan cuma soal memperberat hukuman. Hukuman memang penting, tapi itu tidak cukup. Yang lebih mendasar adalah mencegah lewat pendidikan karakter, penguatan ekonomi, kesetaraan gender, akses kesehatan mental, dan tentu saja penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Kalau itu tidak dibenahi, berita pembunuhan akan terus kita dengar. Hari ini Desi, besok mungkin ada korban lain, dan kita cuma bisa bertanya-tanya, Kenapa lagi-lagi terjadi? kasus Desi ini harusnya jadi alarm buat kita semua.
bahwa perempuan belum sepenuhnya aman, bahkan di tempat kerja, bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan di desa kecil yang kelihatannya tenang, dan bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih berani. Jangan cuek, jangan diam. Kalau ada yang mencurigakan, lapor. Kalau ada pelecehan, jangan dibiarkan, karena satu langkah kecil bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kasus ini bukan hanya tentang sebuah kejahatan, tapi tentang bagaimana nyawa seseorang bisa direnggut begitu saja oleh kebencian, amarah, atau keegoisan. Semoga kita bisa belajar bahwa setiap masalah ada jalan penyelesaiannya, tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain. Karena sekali nyawa hilang, tidak akan pernah bisa kembali. Dan buat Desi Junia Savitri, semoga kamu tenang di sana. Kisahmu memang pahit, tapi dari kisahmu kita belajar. Jangan pernah meremehkan kejahatan kecil, karena bisa berakhir tragis. Jaga keluarga, jaga tetangga, jaga lingkunganmu. Karena sekali lagi, kejahatan tidak lahir dari ruang kosong. Jika kita terus menutup mata, akan ada Desi berikutnya. Dan ketika itu terjadi, jangan salahkan siapa-siapa selain diri kita sendiri yang memilih untuk diam.